Nama saya Lela Cakia Darahasna. Saya dari Prodi PAI semester 6 di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baik, di sini saya akan mengambil judul yaitu Pendidikan Anak dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Ikhlas. Saya mengambil 3 pokok bahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan anak, yang kedua tafsir ayat surat Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas, yang ketiga kandungan nilai pendidikan anak. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Menurut Hasan Longgulung, pendidikan ialah suatu proses yang mempunyai tujuan, biasanya diarahkan untuk menciptakan pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang mendidik. Pendidikan di sini mengandung proses yang bertujuan untuk menciptakan pola tingkah laku anak didik yang diusahakan oleh pendidik. Sementara menurut Ahmad Tafsir, pendidikan ialah usaha meningkatkan dalam segala aspeknya dengan kegiatan yang melibatkan guru atau tidak, baik dalam formal, non-formal ataupun informal, yang bertujuan membina segi aspek kepribadiannya, jasmani, akal, dan rohani. Jadi dalam arti luas, pendidikan adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar diri oleh orang dewasa untuk memberikan pengaruh kepada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan secara moral. Pendidikan anak tidak lain hanyalah merupakan bagian dari pendidikan individu, di mana Islam berusaha mempersiapkan dan membinanya supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan insan yang solihah di dalam yang solih atau yang solihah di dalam kehidupan ini. Bahkan pendidikan anak jika telah dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka tidak lain adalah fondasi yang kuat untuk mempersiapkan pribadi yang solih dan bertanggung jawab atas segala persoalan dan tugas hidupnya. Yang kedua yaitu kandungan surat Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu kandungan surat Al-Baqarah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 kata wa waso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, kepada anaknya, demikian pula Yakub. Begitu pentingnya pesan yang hendak disampaikan sehingga pesan tersebut diulang pada peristiwa sakaratul maut Nabi Yakub. Ayat surat Al-Baqarah ini menyebutkan 2 posisi anak. Yang pertama, anak sebagai anak kandung, dan yang kedua, anak dalam lingkup satu tempat tinggal yang bukan anak kandung. Dari penjelasan kata ya baninya yang artinya hai anak-anakku, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Ibrahim dan juga anak-anak Yakub selain anak kandung juga dalam hal tradisi Arab yang menyebutkan paman dengan sebutan ayah karena Ismail adalah pamannya Yakub. Di sini dapat dilihat bahwa
Anak belajar dari keluarganya, dari cara hidup sesuai dengan budaya yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Keluarga secara tidak langsung telah mengajarkan kepada anak akan budaya keluarga melalui bentuk-bentuk umum yang terlihat seperti dalam berkomunikasi berupa isyarat, bahasa, maupun kosakata. Dengan cara melakukan sesuatu seperti mengamati, berusaha, dan dalam hal sosial, gotong royong, saling menghargai, dan proses mencapai sesuatu. Dari lapad innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih agama bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Agama Islam bukanlah agama ruhani dan akidah saja, akan tetapi Islam adalah agama dan negara, akhlak, ideologi kehidupan, dan konstitusi sosial. Yang kedua yaitu tafsir Quran surat Al-Baqarah, kandungan ayat surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yaitu Ikrimah mengatakan, ketika orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih putra Allah, sedangkan orang-orang Majusi mengatakan kami menyembah berhala, maka dari itu Allah menurunkan kepada Rasulnya ayat Qul huwallahu ahad, yang artinya dialah Allah yang Maha Esa, yakni Dia yang tunggal satu-satunya dan tiada tandingnya, tanpa pembantu dan tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dalam lapad Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala urusan, Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rob yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maksudnya dia tidak memiliki anak dan tidak juga dia sebagai ayah atau ibu. Mengenai firman-Nya, Mujahid mengatakan yakni tidak mempunyai pendamping. Subpokok materi yang terakhir yaitu kandungan nilai-nilai pendidikan anak. Dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu mengembangkan rasa iman dalam diri anak, atau membiasakan anak melakukan amalan-amalan sebagai permulaan hidup menurut Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan bimbingan dalam menegakkan sifat-sifat kemasyarakatan anak. Yang ketiga, memupuk kecerdasan. Yang keempat, membantu anak mencapai kematangan fisik atau mental untuk belajar di sekolah. Yang kelima, yaitu membimbing dan membantunya dalam belajar di sekolah sesuai dengan tingkatannya sehingga dapat berprestasi di sekolahnya dan mencapai kesuksesan di masyarakat sesudahnya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.